Siap belajar hari ini? Siap, Pak. Baik, kalau sudah siap, silahkan masuk ke ruang kelas supaya kita belajar. Anak-anak, kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, yaitu mengenai alam dan lingkungan dengan topik kerusakan alam dan lingkungan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bapak akan memeriksa absensi kita, hadiran kita hari ini. Yang saya panggil, angkat tangan ya. Poppy, Hadir, Pak. Gary, Hadir, Pak. Jatmiko, Hadir, Pak. sebelum kita memulai pelajaran lebih jauh, dipersilahkan kepada yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa pembuka, lagu pembuka, dan pembacaan Alkitab. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Judul lagu kita pada hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus, bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 20-23 dengan perikop berkat dari hikmat. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran dan awan menitik embun. Hai anakku, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu dari fase E dengan elemen alam dan lingkungan hidup, subelemennya alam ciptaan Allah, tanggung jawab manusia terhadap alam. Temanya adalah kerusakan alam dan lingkungan di sekitar lingkungan kita. Capaian pembelajaran kita: 1. Peserta didik memahami berbagai bentuk tindakan pencegahan kerusakan alam. Kemudian kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenal berbagai bentuk tindakan pencegahan kerusakan alam dan lingkungan. Yang kedua, memahami pentingnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Kriteria ketercapaian tujuan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal berbagai bentuk tindakan pencegahan kerusakan alam dan lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pentingnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Ada profil Pancasila yang akan kita capai hari ini. Pelajar menjadi pribadi yang mandiri, yang mampu menghargai diri sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, yang menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari alam dan lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Peserta didik juga menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, yang menyadari perlunya kerjasama dalam rangka pelestarian alam dan lingkungan. Peserta didik juga dibentuk menjadi pribadi kreatif yang aktif dan partisipatif dalam memelihara alam dan merancang solusi positif untuk membangun kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Kita masuk kepada pemahaman bermakna. Bisa kita baca di situ ya anak-anak. Kelihatan ya? Iya. Ya, Bapak akan membacakan buat kita.
Dalam ensiklik Laudato Si 2016, Paus Fransiskus mengatakan bahwa kerusakan alam berhubungan erat dengan kebiasaan yang membentuk koeksistensi manusia. Keprihatinan akan permasalahan lingkungan hidup dan kerusakan alam tidak lepas dari perilaku kita terhadap alam dan lingkungan. Perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Kita lupa bahwa kodrat penciptaan manusia pada awalnya sebagai steward atau pengelola dan perawat bumi. Alam menghendaki adanya persekutuan yang harmonis antara setiap makhluk dengan seluruh ciptaannya. Sebagai penghuni alam semesta, panggilan Allah untuk bersama-sama menjaga, merawat, dan mengelola bumi kita yang kritis ini perlu ditanggapi serius. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal besar, tapi mulai dari hal-hal yang terdekat, misalnya penggunaan plastik, mengurangi pencemaran misalnya dari kendaraan, pencemaran udara itu. Kemudian tidak melakukan pemborosan makanan karena itu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. Nah, begitu juga kita sebagai bagian dari SMKN Negeri 1 Kuala Kurun perlu melakukan tindakan-tindakan yang sederhana saja dari lingkungan kita, misalnya menangani sampah, kemudian menata lingkungan supaya rapi dan bersih dan pemandangannya bagus, kemudian menghindari atau terlibat melakukan pencegahan terhadap gejala-gejala kerusakan alam atau lingkungan di sekolah kita, misalnya tanah yang longsor atau tanah yang dierosi oleh air hujan. Itu pemahaman bermakna kita. Ada pertanyaan pemantik yang harus kita jawab, yang harus kita pikirkan pada pertemuan hari ini. Semoga ini bisa membuka pemikiran kita mengenai gejala kerusakan alam dan lingkungan di sekitar kita. Sebelum kita masuk ke pertanyaan pemantik, coba kita perhatikan video berikut. Ada 2 video yang akan kita tonton. Sejak awal perusahaan hutan di luar Jawa dirancang untuk penambangan kayu, bukan pada pengelolaan hutan yang memperhatikan kelestarian hutan. Kelima, keluarnya kebijakan baru yang disebut izin pemanfaatan kayu atau IPK yang memperburuk kondisi hutan. Diperlukan suatu upaya untuk menumbuh kembangkan kembali kearifan lokal seperti masyarakat di Kampung Naga yang selalu menjaga hutan secara turun-temurun. 4. Pendekatan pengendalian partisipatif. Pendekatan partisipatoris harus disertai perubahan cara pandang terhadap lahan, hutan, dan air sebagai sistem terpadu yang satu dengan yang lain saling terkait, karena ketiganya merupakan benda fisik yang selain berfungsi ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Dan yang kelima, pendekatan edukatif. Masyarakat dididik untuk mengerti dan memahami pentingnya sumber daya lingkungan, khususnya lahan, hutan, dan air dalam mendukung kehidupannya. Pendekatan edukatif dilakukan melalui diberikannya pendidikan lingkungan. Hasilnya lebih ditekankan pada terjadinya perubahan sikap atau attitude, bukan hanya pada perubahan pengetahuan atau knowledge saja. Tadi kita sudah melihat 2 video. Kita lihat pertanyaan pemantik berikut. 1. Apakah peserta didik dapat menemukan gejala-gejala kerusakan alam dan lingkungan yang terjadi di SMK Negeri 1 Kuala Kurun? Kedua, mengapa gejala-gejala kerusakan tersebut terus terjadi dan belum bisa ditangani atau dihentikan? Ketiga, pernahkah berpikir untuk menghentikan atau mencegah kerusakan alam dan lingkungan di SMK Negeri 1 Kuala Kurun? Keempat, menurutku bagaimana cara menangani dan mencegah gejala kerusakan alam dan lingkungan di SMK Negeri 1 Kuala Kurun? Anak-anak,
Pertanyaan pemantiknya sudah bisa dijawab? Bisa. Ya. Silakan angkat tangan yang mau menjawab terlebih dahulu. Singkat saja. Saya Pak. Dari pertanyaan nomor 1, kemarin kami menemukan beberapa area longsor di SMK Negeri 1 Kuala Pulau. Berikutnya ada yang mau memberi jawaban? Silakan. Berdiri. Berdasarkan hasil observasi kami kemarin, kami menemukan lingkungan yang belum tertata. Misalnya ada beberapa area yang dipenuhi semak belukar, bercampur dengan sampah sehingga menimbulkan potensi kebakaran pada musim kemarau. Ya, berarti di lingkungan kita juga ada gejala atau potensi kebakaran ya, karena semak belukar dan sampah. Baik, sudah menjawab semuanya, kita beri tepuk tangan dulu. Anak-anak, kita akan memperdalam materi, yaitu dengan melaksanakan presentasi. Tanah longsor untuk mempresentasikan tugas. Silahkan duduk ke depan. Persilahkan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil observasi beberapa hari yang lalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Pina Talia. Saya Popi. Saya Priani. Saya Jatmiko. Cara menanggulangi: 1. Tanggul penahan. 2. Menanam tumbuh-tumbuhan penguat tanah di area yang berpotensi longsor. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Mereka sudah memaparkan hasil observasi mereka. Kita masuk kepada tanya jawab. Angkat tangan yang mau bertanya kepada kelompok. Saya Pak, Silahkan. bagaimana cara mengatasi tanah longsor itu? Silahkan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa penyebab tanah longsor di lingkungan sekitar sekolah? Baik, kita persilahkan kepada kelompok untuk menjawab 2 pertanyaan yang diberikan oleh teman ya dan diberikan oleh kelompok. Ini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan. Yang kedua, sebaiknya mendirikan pemukiman dan bangunan melihat kondisi lereng. Apabila lereng terlalu terjal, sebaiknya jangan dilakukan pembangunannya di daerah tersebut. Kita paham? Ya, itu jawabannya bagaimana? Cukup ya? Paham? Paham. Yang lain paham ya? Paham. Ada yang mau menambahkan? Cukup. Terima kasih kepada kelompok. Kita beri tepuk tangan dulu buat mereka. Kita akan lanjut ke kelompok 2. Kelompok 1 silahkan kembali ke mejanya. Kelompok 2 silahkan menuju meja di depan untuk presentasi tugasnya. Dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil observasinya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang potensi kebakaran di lingkungan sekolah. Semak-semak di lingkungan sekolah pada musim kemarau ini. Penyebabnya masih banyak semak-semak di sekolah. Kelompok 2 sudah memaparkan hasil pekerjaannya. Kita persilahkan kepada kelompok lain atau secara individu maupun kelompok untuk menyampaikan pertanyaan. Angkat tangan bila ada pertanyaan. Ya, silakan. Apa penyebab potensi kebakaran di lingkungan sekolah? Silakan dijawab. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2, semak-semak yang bercampur dengan sampah bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Bakar sampah di dekat semak-semak pada musim kemarau seperti sekarang berpotensi menyulut kebakaran. Kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tugasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya.
Kita akan melanjutkan presentasi kepada kelompok 3. Tapi sebelumnya kita beri aplaus kepada kelompok 2. Sebelum kelompok 3 melanjutkan presentasi kita hari ini, kita harus berdiri sebentar. Silahkan berdiri semua. Kita refresh gerakan tangan, kakinya, bagian tubuh yang lain. Silakan. Kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Siap? Siap. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana. Nomor 3, silakan. Solusi untuk pencegahan dan penanganan kerusakan alam dan lingkungan. Ada beberapa solusi untuk pencegahan dan penanganan sampah, yaitu sebagai berikut. Menekan daur ulang pada sampah organik, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Itu tadi paparan dari kelompok 3 mengenai sampah di lingkungan sekolah. Kita masuk ke pertanyaan atau diskusi. Silahkan yang mau bertanya. Saya Pak. Ya. Bagaimana cara menangani sampah di lingkungan sekolah? Silakan kelompok 3 memberikan jawaban. Sekolah terus-menerus memberikan pengaruh supaya siswa tidak membuang sampah sembarangan. Sekolah menyediakan bak sampah, mendaur ulang sampah untuk pupuk dan membuat kerajinan. Terima kasih untuk jawabannya. Dengan demikian, semua kelompok sudah mempresentasikan tugasnya. Kita akan menutup presentasi dengan tepuk tangan untuk kita. Anak-anak, terima kasih tadi sudah menyampaikan hasil observasi atau pengamatannya. Semuanya cukup bagus tadi menyampaikan, tapi mungkin lebih diperdalam ya. Nanti banyak-banyaklah melakukan literasi atau membaca artikel-artikel di internet ataupun buku-buku yang ada di perpustakaan supaya menambah wawasan dan pengetahuannya. Yang pertama tadi mengenai longsor ya. Memang ada beberapa area di lingkungan sekolah kita itu berpotensi longsor karena jenis tanahnya, tanah di area di lingkungan sekolah kita ini bercampur dengan pasir, sehingga kalau terjadi hujan lebat, air yang mengalir itu akan membuat erosi dan abrasi di lingkungan-lingkungan yang gundul atau tidak ada tanaman penguat tanahnya seperti itu. Kemudian di area-area yang belum ada tanggul penahannya. Kedua, mengenai sampah, lingkungan kita persoalan yang terus-menerus menjadi perhatian adalah sampah. Guru berulang-ulang memberi penjelasan, nasihat, saran supaya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau bisa memisahkan sampah organik dan non-organik. Dan non-organik itu kan misalnya sampah plastik, botol kaca, besi ya, yang tidak bisa diurai dari pengurai atau tidak bisa hancur dalam jangka waktu cepat. Sedangkan yang organik itu adalah sisa-sisa makanan kalian. Ya. Tadi ada solusi dari kelompok, sampah-sampah itu bisa didaur ulang. Yang non organik bisa kita jadikan bahan untuk membuat kerajinan tangan. Sedangkan yang organik bisa kita kumpulkan untuk menjadi pupuk, pembuatan pupuk. Hal-hal seperti itu perlu kita praktikkan di lingkungan sekolah. Kemudian ada juga mengenai tentang potensi kebakaran di lingkungan sekolah kita. Ya, ada beberapa area yang dipenuhi semak, tetapi semak itu juga sebenarnya ada fungsinya. Karena area kita itu bertingkat-tingkat, kalau tidak ada tumbuhan
hias mengganti rumput atau tanaman semak-semak itu, maka area tersebut mudah longsor di saat hujan. Jadi fungsi semak-semak itu juga menguat tanah ya. Tetapi memang dampaknya adalah pemandangan lingkungan sekolah kurang menarik. Terasa kurang menarik kan? Terasa nggak? Terasa. Iya. Kemudian semak-semak itu juga pada musim kemarau seperti ini itu memang berpotensi bisa menyulut api, karena di dalam semak-semak itu juga banyak sampah yang tersembunyi. Ada saja dari kita atau teman-teman kalian yang mungkin tanpa sepengetahuan dulu itu merokok di lingkungan sekolah, atau ada sebagian kita dengan maksud ingin membakar sampah tetapi dekat dengan semak-semak. Pada musim kemarau itu cepat sekali menyebar. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati ya. Untuk menangani hal-hal seperti itu, guru harus terus melakukan pengawasan gitu ya. Kemudian memang menjadi kelemahan kita juga, lingkungan kita luas, fasilitas kita juga kurang memadai, misalnya CCTV untuk melakukan pengawasan ya. Ada banyak segi, tetapi guru bersama siswa perlu melakukan kerjasama untuk menjaga lingkungan. Kalian merasa SMK ini adalah milik kalian? Iya. Kalau merasa, kita akan menjaganya secara bersama. Bapak akan memberikan kalian soal asesmen. Tujuannya adalah untuk penilaian individu. Ya. Jadi masing-masing akan memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan ini. Ya. Bisa dilihat ya pertanyaannya, nanti kalau Bapak berikan berindividu menjawabnya. Dari situ Bapak akan mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi kalian dan materi yang disampaikan oleh teman-temannya pada presentasi tadi. Silakan untuk menjawab pertanyaan asesmen berikut. Ya, sudah selesai? Sudah. Silakan satu orang mengumpulkannya. Karena kita masuk ke dalam bagian produk, kita akan melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan kepada peserta didik, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya atau kesannya mengenai pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Silakan. Menurut saya, atas pembelajaran seperti kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, yaitu tentang presentasi atau sekalipun maupun kegiatan, itu sangat menyenangkan ya, seperti diskusi, melakukan semuanya bisa dipahami, dan untuk kami itu sangat penting dalam berbagi hal atau sambil belajar. Ya, untuk berbagi pengetahuan lebih cepat ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Betul seperti yang disampaikan oleh beberapa temannya, Bapak sengaja merancang pembelajaran kita itu lebih banyak menggunakan presentasi yang di dalamnya terdapat diskusi antar kelompok bahkan antar individu. Tujuannya adalah supaya kita berbagi pengetahuan. Tentunya masing-masing tugasnya kan berbeda-beda. Artinya kalian juga menjadi pelaku penyebaran pengetahuan kepada teman-temannya. Ya. Tadi merasa puas tidak? Sudah memberikan hasil pekerjaannya kepada teman-temannya. Sudah puas nggak? Puas. Yang bertanya sudah puas nggak mendapat jawaban dari teman-temannya? Puas.
kira-kira teman-temannya cukup menguasai atau tidak? Cukup. Ya. Perlu ditingkatkan nggak? Tidak. Perlu ditingkatkan ya. Pengetahuan kita harus terus perlu ditingkatkan. Bukan hanya kalian sebagai peserta didik, Bapak juga sebagai guru itu meningkatkan pengetahuan. Caranya adalah kita dengan terus belajar. Jangan takut untuk terus menerus belajar. Ya. Pembelajaran kita hari ini, Bapak rasa cukup bagus. Dalam pertemuan berikutnya, kita perlu lebih siap lagi. Setiap individu, hari ini ada yang masih belum terlalu terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Minggu depan harus lebih aktif terlibat. Siap? Siap. Oke. Kalau begitu kita akan menutup kegiatan kita dengan bertepuk tangan terlebih dahulu. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan pada kegiatan kami hari ini. Biar Tuhan tetap menumpahkan Roh Kudus ke dalam hidup kami, hati dan pikiran kami, bahkan melindungi dan menjaga kami dalam melaksanakan aktivitas kami berikutnya. Kami berterima kasih dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengakhiri pembelajaran kami. Amin. Anak-anak, nanti kalau keluar kita rapikan dulu tempat kita, meja-mejanya dirapikan dan keluarnya secara antri ya. Silahkan dari sebelah sini rapikan kursinya dulu, kursi mejanya dan meja sebelah.